saat dewasa, ketika kita akan melakukan segala sesuatunya itu akan merasa takut. Misalnya, mau buka bisnis takut, takut tidak laku, takut modalnya habis, takut tidak rame, takut tidak diterima pasar, takut bangkrut dan takut-takut lainnya. Nah, ini akan sangat berdampak. Mental block negatif ini harus dibuka, harus dibongkar. Bagaimana caranya membongkar ini semua? Ya, di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuka mental-mental negatif yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang kita impikan. Ada dua faktor di dalam diri kita yang harus kita perbaiki jika kita ingin meraih kesuksesan. Faktor yang pertama adalah ketika Anda ingin meraih kesuksesan, perhatikan faktor luar Anda. Perhatikan sisi permodalan Anda, perhatikan sisi sumber daya manusia Anda, perhatikan sisi manajemen Anda. Hal ini perlu Anda perhatikan, perlu Anda evaluasi, dan perlu Anda maintain setiap saat. Tetapi ada yang lebih penting selain daripada faktor luar, yakni adalah faktor dalam dari sisi kepribadian. Banyak orang yang gagal meraih kesuksesan ketika seseorang ini memiliki mental block. Mental block terbentuk sejak Anda kecil. Contohnya, jangan lari nanti jatuh. Jatuh ini akan menjadi sebuah ketakutan. Nah, jatuh ini adalah negatif. Dia akan menanamkan di alam bawah sadar kita, di bawah alam sadar Anda, bahwa berlari itu akan jatuh. Padahal belum tentu jatuhnya. Ini juga akan berhubungan dengan bisnis. Saat dewasa, ketika kita akan melakukan segala sesuatunya itu akan merasa takut. Misalnya, mau buka bisnis takut, takut tidak laku, takut modalnya habis, takut tidak rame, takut tidak diterima pasar, takut bangkrut dan takut-takut lainnya. Lalu, awas ya, warning nih, awas jangan pegang binatang itu. Jika pegang binatang itu nanti digigit. Nah, belum tentu ketika dipegang digigit, jadinya fobia. Saat dewasa dia fobia, fobia kecoa, fobia ulet, fobia ya. Kalau fobianya ke ular, ke hewan-hewan binatang buas sih oke. Tapi kalau binatang-binatang kecil seperti itu kan jadinya lucu ya. Lucu, ada orang yang takut dengan kecoa. Itu khusus saya pribadi ya rekan-rekan. Ini akan sangat berpengaruh ketika Anda akan menjalani bisnis dan kerja. Fobia, ketemu orang baru fobia. Enggak takut ditolak. Fobia, ya fobia seperti ini. Untuk tampil di depan umum enggak, fobia, takut gemeteran. Nah, ini akan sangat berdampak nanti ke depannya. Ini adalah mental block. Ini harus di unblocking power. Ini harus dibuka. Kekuatan membuka gembok negatif. Lalu apalagi, jangan main jauh-jauh. Nah, padahal ya kita harus di dalam menjemput rezeki, itu kita harus, kadang-kadang kita harus hijrah. Nah, hijrah jadi nggak berani. Karena sejak kecil ditanamkan, jangan jauh-jauh, nanti kalau jauh hilang, nanti kalau jauh diculik orang. Sehingga saat dewasa itu menjadi satu ketakutan, kalau jauh nanti gimana, nggak mau mending deket orang tua aja, mending di kampung aja. Nah, orang lain sudah kemana, dia di kampung terus, nggak maju-maju. Ketika orang lain hijrah, dagangnya laris, dagangnya hebat, menjadi orang sukses di negeri orang, di kampung halaman orang, di kota ya. Tapi dia masih aja di kampung karena sejak kecil ditanamkan jangan main jauh-jauh, nanti kalau jauh hilang. Dan hal-hal lainnya. Ini blocking, ini ngeblok, digembok diri kitanya tuh. Ada gembok-gembok negatif seperti ini harus dibuka. Dan apa lagi? Jangan ngayal kamu. Ngayal aja. Udah. Nah, jangan ngayal, padahal di dalam ya menjemput, ya di dalam berjuang menjemput kesuksesan, ngayal itu penting. Bermimpi. Ngimpi dan mimpi itu beda. Kalau ngimpi itu tidur ngimpi. Tapi kalau bermimpi itu penting. Dalam bisnis, dalam hidup ini itu penting memiliki mimpi. Jika tidak memiliki mimpi, Anda sama juga dengan tidak memiliki tujuan. Mimpi itu penting. Anda mau apa? Saya mau mobil di tahun ini. Saya mau rumah di tahun ini. Mimpi. Saya mau bangun gedung.
saya mau bikin Monas, saya mau bikin Menara Eiffel, saya mau bikin patung Singapura. Mimpi, dengan mimpi hidup jadi berwarna. Nah, karena sejak kecil diajarin jangan ngayal kamu, ya ngayal aja. Akhirnya orang lain yang ngayal. Ketika orang lain ngayal, mereka mengeksekusi impiannya, jadilah mereka sukses. Anda tidak, karena takut mimpinya. Nah, ini juga penting ya. Jangan lakukan itu, nanti aja sama ayah ibu. Nah, ini jadinya ketergantungan. Ya enggak lah, nanti aja sama bos. Nanti aja sama manajer saya. Nanti aja kalau mau prospek, ya ditemenin leader saya. Nanti aja dengan ini, dengan itu. Nanti aja dengan istri, nanti aja jalannya dengan pacar. Mau jualan, mau nawarin barang, nanti aja deh. Kalau ada temen nganter. Ini jadinya ketergantungan, karena sejak kecil begitu. Ketergantungan dengan orang tua. Penting, pendidikan sedari kecil. Maka saya tidak pernah lakukan itu kepada anak saya. Saya harus tanamkan dia mimpi sebesar-besarnya. Tidak masalah, mimpi gratis. Dan ketika dia bilang, ayah ini nggak bisa, harus bisa. Jangan bilang enggak dulu, harus bisa, harus lakukan dulu. Ketika tidak bisa, nanti ayah bantu. Jangan bilang tidak. Sebelum melakukan, jangan bilang tidak. Kalau kemudian tidak bisa, baru nanti dibantu. Penting pendidikan sejak dini. Lalu bagaimana caranya membuka gembok-gembok negatif ini? Caranya membuka adalah dengan cara Anda harus banyak-banyak mendengar kata-kata positif. Misalnya salah satu bentuknya adalah dari video-video seperti ini, video-video motivasi. Anda harus banyak mengkonsumsi itu. Beli buku-buku motivasi pengembangan diri, baca biografi orang-orang sukses. Itu sangat-sangat penting. Itu vitamin, memberikan inspirasi kepada Anda. Itu akan membuka gembok-gembok negatif Anda. Ya, makanan-makanan otak itu akan membuka alam bawah sadar Anda. Ketika Anda baca biografi, oh ternyata orang sukses tuh gini ya, jatuh bangun. Bahkan pernah juga dia hidup di bawah garis kemiskinan, tapi dia bangkit lagi. Oh ternyata orang sukses tuh nggak takutan ya, berani ambil keputusan, ya berani tampil, berani untuk maju, berani untuk menjual. Oh ternyata, akhirnya kita jadi tahu, oh satu ya, banyak-banyak mengkonsumsi video-video motivasi, baca buku motivasi, quote-quote motivasi, status-status motivasi. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda makan, maka itu akan menjadi output Anda. Yang pertama tadi, oke, itu butuh nutrisi otak kita. Yang kedua, cari teman yang membuat Anda bisa berkembang. Tinggalkan orang-orang atau rekan-rekan yang sama sekali tidak memberikan dampak positif terhadap diri Anda, karena ini penting. Jika rekan Anda ya semangat dalam berbisnis, itu akan sangat berdampak. Ketika Anda malas melihat rekan Anda sangat rajin, dia jam 4 subuh dia sudah bangun, dia sudah otak-atik komputer, jam 4 subuh dia sudah bangun, dia pergi ke pasar belanja untuk membuat bahan dagangannya. Anda masih tidur. Jam 8 Anda masih tidur, orang lain sudah kerja. Itu pasti akan sangat berdampak. Carilah rekan, relasi, teman yang membuat Anda berkembang. Jauhi orang-orang yang membuat Anda berada dalam keterpurukan. Jauhi, cari teman yang seperti itu. Ketiga, carilah mentor. Cari mentor agar Anda bisa mendapatkan nasihat-nasihatnya. Dan ikuti nasihat-nasihatnya, ya. Nah, gembok ini ketika Anda bisa membukanya, maka insya Allah ya, ini adalah salah satu modal. Karena banyak orang malas karena tadi gembok. Orang jadi takut prospek, orang jadi takut jualan, orang jadi takut untuk membuka bisnis, orang jadi takut melamar kerja, akhirnya mager. Ya, buka gembok-gembok itu dengan cara-cara seperti tadi. Ya, semoga video ini bermanfaat. Buka gembok-gembok negatif Anda agar Anda bisa meraih apa yang Anda inginkan. Anda ingin berangkatkan orang tua haji, Anda ingin berangkatkan orang tua umroh, Anda ingin membangunkan rumah yang bagus, Anda ingin membuktikan kepada orang-orang yang menyepelekan, yang mengejek Anda ingin membuktikan kepada pacar pasangan biar mereka melihat ya jadi kagum karena Anda lebih sukses ditinggalin nikah sama mereka. Buktikan, buka gembok negatif Anda dengan cara-cara seperti tadi. Saya Tatang Supriyatna, Al-Fakir, mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima yang baiknya, yang salahnya tentu saja dari diri saya ya. Insya Allah di video-video berikutnya saya tetap akan konsisten menghadirkan konten-konten positif ke tengah Anda, konten tentang kisah-kisah inspirasi, kisah motivasi, dan kisah-kisah pengembangan diri. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.